Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Fadila dari Program Studi Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menyampaikan hasil 2 resum yang telah saya pilih. 5-10 tahun ke depan, diharapkan mahasiswa dapat menjadi seorang pemimpin yang memimpin kendali bangsa, karena mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa. Harapan itu harus diwujudkan oleh seluruh mahasiswa, dosen, rektor, serta civitas akademik. Generasi penerus bangsa adalah generasi yang mampu menjadi pemimpin masa depan. Ada beberapa kriteria dari seorang pemimpin masa depan. Yang pertama, pemimpin masa depan bukanlah orang yang pandai merangkai kata-kata semata, melainkan orang yang mampu melaksanakan apa yang telah dikatakan. Oleh karena itu, sebagai calon pemimpin masa depan, kita diharuskan belajar melakukan tanggung jawab sebaik mungkin. Lalu yang kedua, pemimpin yang sejati bukan orang yang hanya memprovokasi dan mudah terprovokasi. Akan tetapi, orang yang mampu membangun jati diri dan membangun motivasi diri sendiri dalam menentukan jati diri, dalam menentukan langkah yang akan dituju, dan dalam menentukan masa depan yang diinginkan. Yang ketiga, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu membuka pintu masa depan bagi yang lain, bukan yang selalu mencari kesalahan pihak lain, serta tidak selalu menyalahkan orang lain. Untuk itu, diperlukan pikiran yang positif atau positive thinking. Keempat, pemimpin masa depan adalah orang yang mampu membanggakan atau membesarkan alma maternya dengan prestasi-prestasinya, bukan orang yang membakar alma maternya. Menorehkan prestasi nasional dan internasional, mengedepankan kesatuan dan akhlakul karimah. Karena visi kampus adalah terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Sedangkan misi kampus yang pertama, mencetak sarjana berkarakter ulul albab. Lalu yang kedua, menghasilkan sains dan teknologi, seni yang relevan, serta budaya sains yang tinggi. Dari visi misi tersebut dapat diketahui bahwa periode 2021 sampai 2025 merupakan periode untuk mencapai visi misi internasional yang harus digapai oleh semua pihak dari rektor sampai mahasiswa. Dengan begitu, dibutuhkan reputasi regional dan nasional terlebih dahulu. Jika sudah ada prestasi yang membanggakan dari tingkat regional, nasional maupun internasional, maka nantinya alumni atau output akan mudah diterima di dunia kerja dengan mudah. Untuk mewujudkan itu semua, UIN Malang memiliki keunggulan sendiri dari universitas lainnya. Yang pertama, ada Ma'had Al-Ali. Di situ adalah ma'had bagi mahasiswa atau mahasiswi pilihan yang hanya menerima 40 orang. Lalu yang kedua ada Ma'had Al-Jami'ah. Ma'had Al-Jami'ah ini diwajibkan untuk seluruh mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Malang. Lalu yang ketiga, pusat bahasa. Pusat bahasa adalah pusat di mana semua maba akan diajarkan bahasa asing selama 1 tahun, sehingga diharapkan semua maba nantinya mempunyai sertifikat TOEFL maupun TOEFL. Dari fasilitas-fasilitas tersebut, mahasiswa punya kewajiban membayar ma'had dan UKT sesuai keputusan Kementerian Agama. Walaupun sedang online, pembelajaran taklim di ma'had tetap dilaksanakan karena itu digunakan untuk syarat kelulusan kuliah.
Ada dua integrasi. Integrasi yang pertama, integrasi keilmuan, yaitu memadukan sains dan Islam. Lalu yang kedua, integrasi kelembagaan, yaitu integrasi yang memadukan pendidikan tinggi dengan pesantren yang berkarakter. Oleh karena itu, di kampus ada Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, khususnya 2 pilar dari 4 pilar, yaitu kedalaman spiritual, keluasan ilmu, keagungan akhlak, dan kematangan profesional. Dibentuk melalui pendidikan di Ma'had dan mempunyai pusat pengembangan bahasa, yaitu pusat pengembangan bahasa yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan lain-lain. Lalu ada rumah tahfidz Al-Quran yang dapat dijadikan lembaga bakat minat tentang tahfidzul Quran. Lalu ada rumah moderasi beragama yang akan mendidik menjadi mahasiswa yang unggul, moderat, toleran, dan memiliki jati diri yang kuat, serta cinta negara, budaya, serta mampu menempatkan diri yang moderat, tidak terlalu kanan atau tidak terlalu kiri. Karena itu, mahasiswa menjadi generasi moderat yang peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Lalu ada perpustakaan yang memiliki e-book yang nasional sampai internasional. Selain itu, masih banyak fasilitas-fasilitas lainnya. Lalu mengenai persoalan akademik, ada proses pendidikan yang ditempuh selama minimal 8 semester. Lalu ada lebih dari 150 SKS yang harus diselesaikan. Setelah itu ada PKL, KKN untuk pengabdian, lalu ada ujian skripsi, lalu dilanjut dengan wisuda. Itu adalah proses akademik yang akan dijalani di kampus, sehingga nanti akan menyandang sarjana. Untuk itu, sudah disiapkan kurikulum yang sesuai dengan kompetensi masing-masing program studi. Ada mata kuliah pengembangan kepribadian, yaitu yang membedakan UIN Malang dengan UIN lainnya atau perguruan tinggi yang lain. Meliputi mata kuliah tersebut meliputi mata kuliah dasar, mata kuliah agama, mata kuliah bahasa, dan mata kuliah filsafat. Lalu ada mata kuliah fakultas dan ada rumpun matkul prodi. Seluruh mahasiswa diharapkan tidak hanya memiliki prestasi akademik, melainkan memiliki pengabdian mengenai aktif di organisasi mahasiswa, yaitu kompetensi, kecakapan memimpin, dan